Ketemu lagi dengan saya Ganes Simanjuntak dengan tugas koneksi antar materi pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Ibu Sarni Ernawati Purba itu sebagai fasilitator CGP Angkatan 9 kelas 0934 Kota Duduk Sanggul, dan juga pengajar praktek dengan Ibu Ramoto Panjaitan CGP Angkatan 9 kelas 0934 Kota Dulur Sanggul. Sekarang saya sebagai tugas, yaitu buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru. Di sini saya akan menampilkan satu kasus tentang bagaimana menstabilkan identitas. Selamat menonton video yang terjadi pada kasus 1. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Iya, Sarah. Saya panggil kamu ke sini karena ada yang mau saya bicarakan. Sarah, hari ini kabarnya apa? Baik. Sarah, saat ulangan tadi, saya sempat melihat Sarah menyontek atau melihat ulangannya Nadine. Betul atau tidak? Betul. Menurut Sarah, mencontek itu perbuatan yang baik atau salah? Perbuatan yang baik atau salah? Berarti Sarah tahu itu perbuatan yang salah. Nah, perbuatan tidak baik menurut Sarah, mengapa menyontek itu perbuatan tidak baik? Karena merugikan orang lain, Pak. Merugikan orang lain. Nah, menyontek itu adalah perbuatan tidak baik. Tapi bagi saya itu tidak apa-apa, ya. Karena semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk saya juga pernah melakukan kesalahan. Oke, Sarah. Nah, di sini tugas guru yaitu menstabilkan identitas pada kasus yang terjadi antara Sarah kepada teman-temannya pada saat proses ujian yang berlangsung di dalam kelas. Masih ingat permulaan semester 1 kita sudah punya keyakinan kelas? Ya. Menyontek yang Sarah lakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa itu, Sarah? Kejujuran. Nah, apa yang akan Sarah lakukan selanjutnya? Nah, di sini siswa mengetahui nilai kebajikan yang sudah dia langgar, yaitu nilai kebajikan kejujuran. Diusahakan ya untuk memprioritaskan lagi untuk belajar. Oke, Sarah, cukup dulu hari ini, lebih giat lagi belajar supaya tidak terulang lagi. Oke? Sekarang kita lanjutkan kasus kedua. Ya, selamat pagi, silakan masuk. Validasi tindakan yang salah. Maaf, Pak. Maaf, Pak, ada apa ya, Pak? Saya dipanggil ke sini. Ya, Tiara. Di sini Saya memang panggil kamu ke sini. Gimana kabar kamu, Tiara? kejadiannya Baik, Tiara, begini. Bapak tadi mendapatkan informasi dari Sarah bahwasanya Tiara tadi mengejek Sarah. Benar? Kapan tadi kejadiannya? Saat istirahat kedua. Saat istirahat kedua tadi. Oh, waktu istirahat kedua tadi ya? Di mana kejadiannya tadi? Sarah. Di depan kelas 3, Pak. Di depan kelas 3. Oh, berarti apa yang dilaporkan Sarah tadi itu benar ya? Ya. Begini, Tiara. Kalau menurut Tiara, mengejek teman seperti Sarah itu perbuatan benar atau salah? Ini
disuruh Salah ya. melakukan verifikasi pencegahan yang Kenapa salah kok salah ya Tiara? telah terjadi antara teman yang pertama Karena sudah memiliki salah, maka tidak membuat salah lagi dari Bagus loh. Syukurlah. Syukurlah Tiara sudah paham bahwa Tiara berbuat salah, sudah menyetik Sarah, ya kan? Tiara, semua orang pasti pernah membuat kesalahannya. Sama halnya dengan Pak Guru. Waktu SD juga Pak Guru pernah melakukan kesalahan sama seperti dirimu ya. Nah, tetapi saya mau mengajak Tiara untuk mencari solusi agar Tiara tidak mengulang kesalahan lagi. baik pada modul disiplin positif model 14 ini. Artinya adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan, di mana terdapat motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga menjadi diri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri. Nah, di sini posisi kontrol yang saya buat yaitu yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, itu bisa juga sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa, di mana ada 5 nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Di sini saya buat sebagai refleksi pemahaman sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik yang untuk Anda dan di luar dugaan? Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking 1 mendapatkan hadiah, sementara mereka yang mendapatkan ranking kedua itu tidak mendapatkan hadiah akan merasa paling dihukum. Lalu yang kedua itu penghargaan tidak efektif, yaitu jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melaksanakan sesuatu, maka kita akan terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita inginkan orang tersebut meneruskan perilaku kita yang kita inginkan. Nah, penghargaan itu dapat merusak hubungan, di mana ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi berupa penghargaan itu bisa penghargaan menjadi tidak efektif, di mana penghargaan akan mengurangi ketepatan. Banyak yang mendapat penghargaan ternyata banyak yang jawabannya kurang tepat. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah menyadari hal tersebut, saya mulai menemukan posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau yang seharusnya berperan sebagai manajer. Saya menyadari bahwa pemberian penghargaan seperti bintang di kelas ternyata memberi dampak negatif kepada siswa. Saya juga menyadari bahwa segitiga restitusi perlu diterapkan untuk menangani siswa yang melakukan kesalahan agar tidak menjadi pribadi pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya mulai menggunakan segitiga restitusi di dalam penanganan masalah siswa saya. Sebagai contoh, saya pernah menghadapi siswa yang menyontek dan mengejek temannya. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan siswa. Saya juga membuat keyakinan dengan kesepakatan kelas
dengan saya sadar bahwa kebutuhan dasar manusia itu harus dipenuhi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya awalnya kaget dan merasa bersalah dan berada pada posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Pikiran saya mulai merasakan bahwa guru yang menghukum muridnya yang melakukan kesalahan tanpa mengajak mereka berdiskusi untuk mencari solusi atas kesalahan mereka. Setelah mempelajari modul 14 ini, saya termotivasi untuk memperbaiki diri saya untuk menjadi guru yang berperan sebagai manajer dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu munculnya motivasi internal pada diri saya, tentunya dan siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kami yakini. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol saya sebagai seorang guru harus diubah menjadi posisi kontrol manajer dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan keyakinan dan kesepakatan yang ada dan yang perlu diperbaiki. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah penghukum, membuat rasa bersalah, dan pemantau yang selalu membuat saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi saat siswa melakukan kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif yang menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun sebelumnya saya hanya menggunakan satu tahapannya, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti setiap orang pernah melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang saya pelajari dalam konsep menciptakan budaya positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dengan orang tua siswa. Budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, tetapi bisa juga dilakukan di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau menjadi karakter. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam tugas modul 1.4 A.8. Terima kasih.